Bagaimana akhirnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya menuai banyak pendapat begitu. Meskipun tadi kalau kita lihat dengan dialog dengan Ibu Sinta Kamdhani selaku Ketua Umum Apindo sudah menyatakan bahwa sebenarnya jangan kebayang langsung buka keran impor itu langsung baju-baju jadi itu langsung masuk ke Indonesia gitu. Karena mau gimana pun 70% barang mentah kita masih impor. Kalau akhirnya barang-barang mentah ini lebih mudah didapatkan, pastinya ini kan juga memajukan industri kita. Tapi somehow ini seperti pedang bermata dua bagi industri. Apa nih maksudnya membuka keran impor begitu? Kalau dari analis redaksi mungkin dari Kang Hendra dulu seperti apa? Ya Dina, jadi dalam konteks ini sebagai sebuah peraturan regulasi terkait dengan perdagangan orang berdagang antar negara. Saya pikir ini sebuah hal yang normal, artinya ketika sebuah negara menghadapi tantangan baru maka dia harus melakukan penyesuaian agar tetap bisa terjadi keseimbangan perdagangan. Karena kalau seandainya kita tidak melakukan penyesuaian, justru kita akan makin dilibas gitu kan. Nah, artinya misalnya contoh di beberapa kasus misalnya kebijakan perdagangan di Indonesia kan juga banyak peraturan-peraturan perdagangan yang akhirnya ngikutin kondisi global juga kan, nggak semata-mata ada peraturan seperti ini langsung akan berlaku lama seterusnya gitu. Artinya menyesuaikan dengan kondisi geopolitik maupun kondisi ekonomi global juga gitu. Jadi wajar sih beberapa peraturan perdagangan terus diubah, diimprove lah dengan kondisi terkini. Cuma memang yang perlu jadi perhatian adalah bagaimana saya tekankan komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha, karena nanti dunia usaha ini yang tahu sendiri nih gimana kondisi mereka nih. Misalnya apakah dia sanggup nggak harus dibuka untuk yang produk A, produk B gitu. Kalau seandainya dibuka lebar-lebar untuk semua produk, saya pikir itu sebuah konyol juga sih. Jadi memang harus mematikan industri negara sendiri. Iya betul. Jadi harus benar-benar ada komunikasi yang kuat antara pemerintah dengan pengusaha, terutama beberapa produk-produk yang memang harus dijagain gitu sih. Makanya kan ada Satgas Percepatan Ekspor juga. Betul. Begitu. Sebenarnya kalau yang menarik untuk dicermati pada saat tarif resiprokal ini diumumkan, ada salah satu kepanikan yang terjadi yang saya pantau di media sosial, yaitu berkaitan dengan barang-barang teknologi. Kita tahu begitu barang-barang high tech ini kan kita masih belum bisa memproduksi sendiri secara sepenuhnya. Salah satunya misalnya laptop, katakan smartphone begitu. Ada narasi yang akhirnya tersebar yang akhirnya disetujui oleh netizen bahwa ayo cepet-cepet beli barang elektronik karena nanti akan kena tarif. Begitu. Iya. Tambah lagi dolar juga kita kan lagi keok rupiahnya. Logis dong kalau akhirnya harga elektronik ini akan segera naik. Tanggapan yang mungkin Mas Dem sebagai pengampu di sektor ini? Iya, itu narasi yang lumayan unik, momennya pas banget dengan iPhone 16 dijual perdana hari ini ya. Ya kita curiga nggak curiga ya. Pas banget itu momennya kan. Pertama ya tadi kita kan sempat di redaksi juga sempat ngobrolin yang namanya barang itu country of origin. Ya iPhone itu buatan mana? Bukan buatan Amerika ya, buatan Cina. Artinya Indonesia impor iPhone dari Cina, bukan dari Amerika. Tapi sebagai pemilik brand tentu Apple yang menentukan harga. Logikanya gini, kalau misalnya di iPhone 16 di Amerika harganya naik sampai 100%, 200%, nggak mungkin dia menetapkan harga di tempat lain jauh lebih rendah. Karena nanti orang belinya di negara lain, pertama. Dan kedua, kalau misalnya di Amerika margin mereka jadi tipis, untuk menjaga laba mereka harus ningkatin margin di tempat lain dong. Betul. Ya, mungkin harganya akan naik jadi di tempat lain juga. Dan juga ada masalah juga supply chain, kita nggak tahu barang mana dari negara mana, mungkin ada barang juga dari Amerika. Jadi iya mungkin harga iPhone atau barang-barang elektronik pasti akan naik. Karena ya tadi untuk jaga margin, mereka kan kalau misalnya mereka jual rugi di Amerika, mereka cari untung di tempat lain dong yang biaya masuknya nggak sebesar Amerika. Ya itu mungkin ya. Oke, kalau pertanyaan saya selanjutnya ke Kang Hendra, ini kan 90 hari bisa dikatakan agak adem begitu ya, ditunda nih akhirnya. Tapi ada nafas lah ya. Ada nafas sedikit setelah gonjang-ganjing selama beberapa hari, 3 hari terakhir gitu. Berubah-berubah kebijakan dari Presiden Donald Trump dan efeknya langsung ke pasar domestik kita. IHSG, rupiah, bahkan hingga emas juga naik turun. Kira-kira selama 90 hari ini pemerintah ini bisa apa begitu? Tadi kita kan juga sudah mendengarkan Ibu Sinta Kamdhani mengatakan bahwa sebenarnya sangat tricky begitu formulasi yang bisa dibuat ya. Kalau bisa kita jangan sampai mau tunduk, tapi kita juga harus bernegosiasi, kita harus berdiplomasi begitu. Apa sih yang bisa kita tawarkan tanpa merugikan negara kita sendiri? Jadi win-win solution antara Amerika Serikat, Indonesia dan juga tentunya pelaku usaha di dalam negeri. Jadi memang yang sudah disampaikan dari pengusaha pun sudah menyampaikan semacam proposal ke pemerintah ya. Beberapa usulan yang sudah disampaikan pengusaha. Jadi artinya pengusaha pun tidak tinggal diam.
Bahkan pemerintah pun proposalnya sudah sampai dikirimkan juga ke Amerika kan. Nah dari yang muncul itu kan beberapa opsi kan diberikan soal masalah tawaran insentif dari pemerintah soal pajak untuk buat mengkonversi mungkin kebijakan TKDN segala macam. Nah itu saya pikir sebuah langkah positif sih. Nah justru yang paling penting adalah saya tekankan bahwa gimana sisa 3 bulan ini agar memastikan bahwa beberapa industri-industri yang memang kira-kira bakal terdampak yang serius harus dipetakan, jangan sampai dibuka gitu kebijakan tarifnya maupun non tarifnya, karena kalau seandainya itu salah langkah justru akan malah jadi bumerang gitu. Jadi kalau kira-kira ada industri yang memang sudah layak untuk dibuka untuk buat terjadi keseimbangan dengan Amerika, ya saya pikir layaklah untuk dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang industri yang memang masih belum siap ya harus dipertahankan gitu. Oke, negosiasinya memang harus dicermati komoditas apa dulu nih kira-kira. Tapi ingat juga saya juga mengutip beberapa pejabat di pemerintah, dia bilang kalau negosiasi dengan Amerika itu berpikirnya jangan terlalu baik dulu, yang paling terpahit dulu katanya. Betul. Karena ujung-ujungnya nanti kita yang paling nanti di pojokan, tapi nggak apa, ini yang penting makanya akhirnya pengusaha minta jangan sampai kita retaliasi. Betul. Gitu. Karena ya kita tidak punya dayanya, yang kedua ya pasti secara kekuatan ekonomi juga kita kalah jauh begitu ya. Negosiasi emang pilihan logis lah, yang paling logis lah gitu. Oke, kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya, masih ada beberapa komentar yang bisa ditampilkan. Yaitu dari @Nurhalim_fam. Yaitu komentarnya adalah bagaimana dengan made in Indonesia. Nah ini sebenarnya dari netizen tadi saya juga lihat ada sekitar 100 komentar. Ya sebenarnya masih mendukung, masih berharap kita masih bisa, yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, berdiri di kaki sendiri, kalau bisa produksi di dalam negeri. Dan saya juga sudah melihat sebenarnya dari ya sama sih melihat komentar-komentar bahwa ayo teman-teman kayaknya mulai sekarang kita udah harus waktunya belanja tuh ngecek ini tuh sebenarnya udah diproduksi di mana. Sederhana make up, barang-barangnya sebenarnya sekunder gitu. Ini made di mana? Apakah ini produksi dalam negeri, memenuhi TKDN-kah, pabriknya di Indonesia kah? Jadi kesadarannya sudah mulai meningkat. Tanggapannya seperti apa Mas Denis? Idealnya kita bisa menarik investasi tanpa harus kita memberikan apa-apa. Istilahnya wah mereka mau dagang di Indonesia, ya udah kita bikin pabrik karena kita yakin yang bakal beli banyak. Ya, pasarnya kita bagus. Bikin di Indonesia karena logistiknya bagus. Kita bikin di Indonesia karena bikin pabrik sebulan selesai. Iklim investasinya bagus. Idealnya kan seperti itu kan. Kalau misalnya kalau misalnya udah bisa seperti itu, kita nggak usah ribet-ribet lagi cari cara-cara lain untuk maksa mereka di sini. Cuma ya kedua ya nggak semua negara memikirkan sama kan. Kita juga harus mikir misalnya ada kebijakan dumping, juga ada yang namanya competitive advantage, yang namanya comparative advantage. Itu semua ya harus berarti ya petanya harus benar pemerintah, peta yang mana yang harus dilindungi, tapi setelah dilindungi gimana caranya biar mereka nggak manja terus-terusan dan jadinya nggak mampu jadi jago kandang ya. Itu kan yang terjadi di Vietnam. Kita tahu kan misalnya, kok tahu-tahu ada mobil Vietnam masuk Indonesia. Yang kita dari dulu nggak pernah kepikiran, yang kita omongin kan Thailand aja. Betul. Nah artinya kan ya mungkin karena mereka nggak dilindungin mereka jadi berani dan mereka karena kuat gitu. Ya keseimbangan itu yang harus dipikirkan sih. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan kita sebagai masyarakat sudah betul ya kalau bisa belanja dalam produk-produk dalam negeri. Sudah waktunya begitu kita belanja itu ngecek produk-produk ini tuh diproduksi dari mana dulu sih. Nggak cuma Indonesia kok, di negara maju kan seperti kayak Kanada gerakannya juga seperti itu. Semua negara sedang proteksionis terhadap negaranya sendiri begitu. Iya, mungkin seperti itu nasionalisme nggak harus proteksionis ya, Pak Kang Suendra. Tapi mungkin buat tambahan, jadi perlu selain masalah soal kita produk lokal, tapi gimana kita bisa ekspansi ekspor ke negara-negara lain di tengah kita mencoba menyeimbangkan dengan Amerika. Justru ini ada peluang baru saya pikir. Oke.